Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Safitri merupakan salah satu dosen di Fakultas Sosial Ekonomi Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi dari program studi akuntansi. Kewajiban saya sebagai seorang dosen yaitu melakukan tridharma perguruan tinggi, yang mana yaitu bidang pengajaran, penelitian, maupun pengabdian. Baik, perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan salah satu dari tridharma perguruan tinggi, yaitu bidang pengajaran. Yang mana mata kuliah yang saya ampu yaitu pengantar akuntansi 1. Dengan metode pengajaran yang saya terapkan, yaitu DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat dengan PDD UKTPT, khususnya di bidang pengajaran. Baiklah, saya akan menyampaikan informasi umum terkait dengan mata kuliah pengantar akuntansi 1. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengajaran yang saya lakukan, yaitu dengan menggunakan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada mata kuliah yang diampu yaitu pengantar akuntansi 1. Ya, nah sebelum kita memulai untuk melanjutkan pembahasan mengenai teknik pengajaran, mari kita jelaskan dulu mengenai overview dari pembahasan ini. Yang akan dibahas yaitu mengenai deskripsi dari mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, materi pembelajaran dan juga referensi, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan juga rekaman video pembelajaran. Mata kuliah pengantar akuntansi 1 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 yang mengambil jurusan program studi akuntansi di Fakultas Sosial dan Ekonomi Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Mata kuliah ini diberikan sebanyak 3 SKS dalam satu semester, dan mata kuliah ini juga menjadi salah satu prasyarat mata kuliah lainnya, seperti pengantar 2 atau pengantar akuntansi 2, dan juga lab akuntansi. Di mana terkait dengan deskripsi dari mata kuliah ini sendiri, yaitu mata kuliah ini untuk mengkaji dan membahas mengenai sifat dasar perusahaan dan akuntansi, seperti akuntansi dan lingkungannya, transaksi dan jurnal, proses penyesuaian, neraca lajur, menyelesaikan siklus akuntansi, dan laporan keuangan, baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ini merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, jual kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja selama mahasiswa mengikuti pembelajaran. Yang mana untuk CPMK dari pengantar akuntansi 1 ini terdiri dari CPMK yang pertama, yaitu diharapkan mahasiswa mampu mendefinisikan akuntansi secara umum. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep bisnis yang mendasar. CPMK yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan menganalisis peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada para pengguna. Dan CPMK yang keempat, yaitu mahasiswa dapat membuat laporan keuangan baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Untuk materi pembelajarannya itu terdiri dari 6 bab, ya, yang dipecah menjadi 16 pertemuan, yang mana untuk bab pertama itu membahas mengenai gambaran umum akuntansi, bab yang kedua membahas mengenai persamaan akuntansi dan penggolongan akun, bab yang ketiga yaitu membahas mengenai menganalisis transaksi, bab yang keempat membahas mengenai proses penyesuaian, yang kelima yaitu menyelesaikan siklus akuntansi, dan yang keenam yaitu perusahaan dagang dengan siklus akuntansi. Nah, baik, kita lanjut membahas mengenai teknik pembelajaran, yang mana yang sudah dijelaskan yaitu menggunakan teknik DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, yaitu mengenai penyampaian materi pembelajaran. Nah, untuk memudahkan mahasiswa menyerap informasi dan juga ilmu yang kita sampaikan, maka dari itu menggunakan yaitu PPT, ya PowerPoint. Selain itu juga ini sesuai dengan metode pembelajarannya yang mana dilakukan secara hybrid.
di mana dilakukan secara online ataupun daring, yaitu bisa menggunakan Google Meet atau Zoom Meeting dengan textbook yang diberikan ya sebagai referensi mahasiswa dalam proses belajarnya, yaitu referensinya ada menggunakan buku dari terbitan Warren ya yang diterbitkan oleh Warren edisi 4 ya, dan juga Jerry J. Weigand and Kieso terbitan tahun 2019 yang dimana di sini berbasis IFRS, dan selain itu juga modul yang saya tulis. Ya, selanjutnya yaitu interaktif atau interaction. Ya. Bagaimana interaksi antara dosen dengan mahasiswanya pada saat perkuliahan. Nah, dan salah satunya yaitu forum diskusi mengenai materi yang disampaikan baik saat luring maupun secara daring, yaitu dengan menggunakan media WhatsApp dan juga Google Classroom. Dan terakhir yaitu adalah assessment atau penilaian. Di sini mengenai bagaimana saya memberikan penilaian dan juga evaluasi dengan pembebotan nilai, yaitu dengan cara menilai keaktifan mahasiswa selama pembelajaran berlangsung. Selain itu, saat pemberian tugas dan juga kuis, di mana tugas ini biasa dikumpulkan bisa menggunakan WhatsApp group ataupun bisa melalui Google Classroom. Dengan pembobotan nilai yaitu 35% untuk UAS, 30% itu untuk UTS, 20% untuk tugas dan kuis, dan 15% untuk presensi dan juga kehadiran. Ya. Baik, berikut ini merupakan cuplikan dari proses perkuliahan secara daring dengan menggunakan Zoom Meeting. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Apa kabar teman-teman mahasiswa semuanya? Baik. Kita baik, Ya. Ibu. Ibu gimana Ya, kabarnya? mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan juga selama perkuliahan ini diharapkan nanti semuanya bisa mengikuti dan juga bisa memahami ya materi yang disampaikan. Nanti apabila ada pertanyaan silahkan di akhir materi bisa bertanya. Oke, untuk pertemuan hari ini ya kita akan membahas melanjutkan dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang persamaan akuntansi dan penggolongan akun. Nah, sebelum kita masuk ke sini ya kita flashback dulu deh, kita review dulu materi yang kemarin. Yang mana kita kemarin membahas mengenai selain apa itu akuntansi juga berkaitan dengan jenis-jenis usaha ya. Nah, yang saya mau review nih kan ada jenis-jenis usaha ya, itu terbagi menjadi 3. Ada jenis usaha apa saja kah? Ada jenis usaha jasa, dagang, dan manufaktur. Ya, nah ada yang mau memberikan contohnya? Usaha jasa itu contohnya perusahaan apa? Ini Bu, kalau misalkan untuk perusahaan jasa, contohnya kita bisa nggak kita bikin sesuatu kayak barbershop gitu. Barbershop ya. Terus apa lagi? Kemudian untuk perusahaan dagang itu kita sebetulnya bisa sendiri sih. Jadi kita membeli barang dan menjualnya barang itu tanpa merubah bentuk gitu Bu. Untuk manufaktur itu kita mulai dari bahannya di kita, terus barang setengah jadinya di kita, terus proses menjadi barang tersebut kita yang keluarkan gitu Bu. Ya, oke. Jadi tadi yang dijelaskan oleh Firman untuk yang perusahaan jasa itu contohnya ada barbershop. Berarti kan kita menjual skill. Ya, jadi di situ ada sifatnya pelayanan yang dijual. Karena jenis usaha jasa ini kan tidak berwujud, tidak bisa kita pegang, hanya bisa kita rasakan saja. Ya, kalau jenis usaha dagang tadi kita membeli barang terus kita jual kembali tanpa merubah bentuk. Contohnya kan ada supermarket ya, terus ada department store. Ya, selain itu tadi ada jenis usaha manufaktur. Jenis usaha manufaktur itu berarti ada proses di situ, yang mana prosesnya mulai dari raw material atau bahan baku menjadi barang setengah jadi, lalu menjadi barang jadi yang mana nanti diperjualbelikan untuk mendapatkan yang akhirnya keuntungan. Ya, oke.
Nah, kita langsung saja ya. Sepertinya teman-teman mahasiswa sudah paham untuk materi yang sebelumnya itu ya. Mudah-mudahan materi yang hari ini pun nanti mahasiswa bisa mengikuti dan bisa memahami. Karena di tujuan pembelajaran untuk materi kali ini, nanti mahasiswa mampu menganalisis pengaruh dari transaksi bisnis pada persamaan akuntansi dan juga mampu menyatakan tentang persamaan akuntansi tersebut, juga mampu mendefinisikan komponen yang ada di dalam persamaan akuntansi, mampu mendefinisikan dan memahami terkait dengan penggolongan akun, ya akun yang ada di dalam persamaan akuntansi, dan nanti mampu memahami komponen yang ada di dalam laporan keuangan dan juga bagaimana laporan keuangan itu disusun, ya. Nanti kita bahas di materi ini. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai penggolongan akun, ya. Di sini terkait dengan penggolongan akun, di dalam akuntansi itu ada disebut dua akun, ya ada dua akun, yaitu ada akun real dan ada akun nominal, ya. Yang mana akun real di sini merupakan akun-akun yang mana nanti akhirnya akan masuk ke dalam laporan keuangan, posisi keuangan atau laporan neraca. Ya, bisa dilihat di sini terlihat gambarnya dirangkum di dalam sebuah gambar, yang mana yang termasuk ke dalam akun real itu merupakan akun aset, akun hutang, dan akun modal. Ya, nah di dalam akun aset juga ada turunan-turunannya, yang mana bisa dilihat di sini ada aset lancar atau istilah akuntansinya disebut current asset, ya, yang dimana di dalam current asset ini yang memiliki arti yang mudah dicairkan atau yang mudah dirubah menjadi bentuk kas yang mana memiliki umur manfaatnya itu kurang dari 1 tahun. Ya, contohnya di sini ada kas atau uang tunai, ya, terus ada surat berharga, ada piutang dagang, ya ada wesel tagih, ada persediaan barang dagang, dan juga ada biaya dibayar di muka. Dan selain itu di sini yang termasuk ke dalam aset lancar itu ada perlengkapan. Ya, berkaitan dengan wesel pun nanti biasanya ada wesel jangka pendek dan juga ada wesel jangka panjang, ya. Nah, terus selain itu, selain aset di sini, selain aset lancar atau current aset di sini masuk ke dalam aset tetap atau istilahnya disebut fixed asset. Yang mana fixed asset berarti kebalikannya. Artinya kalau current asset tadi mudah dicairkan atau mudah dikonversi menjadi bentuk tunai, ya, di mana memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun, berarti untuk aset tetap ini, untuk umur manfaatnya memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Ya, contohnya di sini ada tanah atau land, ada gedung, ada kendaraan, ada mesin, ada peralatan. Nah, itu masuk ke dalam komponen aset tetap, ya, ataupun ada di sini komponen aset lain selain dari aset yang disebutkan di dalam aset lancar ataupun aset tetap. Dia bisa masuk ke dalam aset lain-lain, ya, atau di sini investasi bentuknya. Nah, selain itu, selain aset tetap yang bentuknya berwujud, ya, ada tanah, tadi ada gedung, ada kendaraan, juga ada aset tetap yang sifatnya tidak berwujud, berarti tidak terlihat, ya. Nah, contohnya di sini ada hak paten, hak cipta, terus ada merek dagang, ada franchise, ada goodwill. Nah, berarti bedanya hak paten dan hak cipta itu apa sih? Ada yang tahu? Hak paten dan hak cipta. Biasanya hak paten itu digunakan untuk apa? Contohnya ya, untuk hak paten itu misalnya kita menciptakan suatu penemuan, ya, kita menciptakan suatu alat, ya, penemuan yang mana agar tidak diklaim oleh orang lain, maka kita harus mendaftarkan hak paten, ya, agar nanti pada saat orang lain mengklaim, yaitu sudah menjadi hak kita karena kita sudah memiliki paten, ya, tidak bisa lagi diklaim oleh orang lain seperti itu. Dan selain itu untuk hak cipta di sini contohnya seperti penulis buku, ya, atau enggak nanti ada pencipta lagu. Nah, itu sama seperti hak paten, apabila tidak mau diklaim oleh orang lain, ya berarti kita harus mendaftarkan hak cipta kita, ya, atas
ciptaan yang dibuat oleh kita. Seperti itu. Ya, itu untuk contoh dari aset yang tidak berwujud, atau di dalam akuntansi itu istilahnya intangible asset. Kalau aset tetap yang berwujud disebutnya tangible asset, kalau aset tetap yang tidak berwujud disebut intangible asset. Nah, itu komponen dari aset. Nah, sekarang kita masuk ke dalam komponen hutang atau kewajiban atau disebut dengan liabilities, yang mana ini merupakan hutang perusahaan atau kewajiban perusahaan yang terbagi menjadi dua. Ada utang lancar ya atau utang jangka pendek, ada juga utang jangka panjang disebut dengan long term liabilities. Kalau yang utang lancar berarti disebut dengan current liabilities. Untuk jangka waktu sama seperti aset. Apabila dia lancar berarti memiliki pelunasan itu dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, kalau misalnya utangnya jangka panjang, berarti dia harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Ya, untuk contoh-contohnya pun sini sudah ada tertera di layar, ya. Yang mana masuk ke dalam utang lancar, yang mana masuk ke dalam utang jangka panjang. Nah, selain aset dan hutang atau kewajiban, juga ada yang satu akun lagi yang masuk ke dalam akun real, ya, yaitu modal atau kapital. Nah, biasanya ini kalau berkaitan dengan jenis usahanya itu perusahaan perseroan, ini berkaitan dengan penerbitan saham. Ya, saham itu ada saham biasa ataupun ada saham preferen. Nah, itu merupakan contoh dari akun yang ada di dalam modal. Nah, seperti itu ya. Jadi tadi yang termasuk ke dalam akun real itu ada aset, ya, ada utang dan juga ada modal. Yang mana nanti muara akhirnya akun real ini akan masuk ke dalam laporan keuangan neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, selain akun real, ya, ada juga yang disebut dengan akun nominal, ya, atau bisa disebut sebagai akun sementara, yang mana ini akan masuk ke dalam laporan laba rugi. Nah, di sini bisa dilihat komponen dari laporan laba rugi itu ada pendapatan, yang mana bisa disebut income atau bisa disebut dengan revenue. Di sini juga ada komponen dari pendapatan itu sendiri, ada pendapatan operasional dan ada pendapatan non-operasional. Nah, biasanya pendapatan operasional ini berkaitan dengan penjualan, ya, penjualan atau transaksi penjualan perusahaan. Nah, kalau pendapatan non-operasional ini biasanya di luar dari kegiatan atau usaha utama perusahaan tersebut. Contohnya misalnya pendapatan dari penjualan aset. Ya, misalnya kita menjual aset ternyata ada lebihnya nih, ada keuntungan ya dari harga beli pada saat kita awal mendapatkan aset tersebut. Nah, itu bisa dimasukkan sebagai pendapatan, hanya tidak bisa disatukan atau tidak bisa dimasukkan ke pendapatan operasional. Ya, itu bisa dimasukkannya ke pendapatan non operasional atau bisa disebut pendapatan lain-lain. Ya, seperti itu. Nah, selain pendapatan, ya tadi di sini ada satu akun lagi di dalam laporan laba rugi, yaitu ada beban, ya, atau expense, di mana expense ini pun sama seperti pendapatan, ada beban usaha atau bisa dari modal pemilik, ya. Atau ada juga di buku itu yang menyederhanakan menjadi aset sama dengan modal. Nah, maksudnya apa? Ya, modal perusahaan tadi itu bisa bersumber dari liabilitas atau utang, bisa bersumber dari modal pemilik. Ya, modal pemilik ini bukan hanya uang saja. Ya, kalau misalnya tadi uang yang dititipkan oleh investor tadi misalnya dalam bentuk lembaran saham, nah itu berarti masuknya ke dalam ekuitas. Ya,
akun-akun tadi, ya. Nanti bisa dipelajari oleh mahasiswa. Nah, sekarang kita ke kuis di sini. Kerjakan. Sebentar. Kelompok komponen berikut ya sebagai penerbitan saham. Jadi apabila komponen nanti yang muncul di sini masuk ke dalam penerbitan saham diberi kode I, dan apabila komponen yang muncul nanti masuk ke dalam dividen berarti diberi kode D, dan apabila masuk ke dalam komponen pendapatan diberi kode R, dan masuk ke dalam beban berarti diberi kode E. Lalu nanti tunjukkan apakah setiap komponen ini akan meningkatkan atau akan mengurangi ekuitas. Nah, silahkan. Ada yang mau coba? Berarti di sini beban sewa. Beban sewa ini dia masuknya ke kelompok yang mana? Kelompok penerbitan saham, kelompok dividenkah, atau kelompok pendapatankah, atau kelompok beban? Beban sewa masuknya ke mana? Kelompok yang mana? Beban. Ya, masuk kelompok beban ya, atau kita beri kode E. Apakah betul? Ya, betul ya. Beban sewa ini masuk ke dalam komponen beban. Ya, jadi di beban ini kan tadi seperti yang sudah dijelaskan di dalam penggolongan akun, ya ada beban operasional dan ada beban non operasional. Berarti beban sewa ini masuknya ke beban operasional atau beban non operasional? Beban operasional. Beban operasional, ya betul. Lalu di sini apa pengaruhnya terhadap ekuitas? Dia akan meningkatkan ekuitas atau akan mengurangi ekuitas? Akan mengurangi ekuitas. Akan mengurangi ekuitas, ya. Betul. Di sini jawabannya, klasifikasinya masuk ke dalam komponen beban dan dia akan mengurangi akun ekuitas atau akun modal, ya betul. Selanjutnya di sini pendapatan jasa, ya berarti di sini sudah muncul jawabannya masuk ke dalam komponen pendapatan. Nah, berarti pendapatan jasa ini masuknya ke pendapatan operasional atau masuknya ke pendapatan lain-lain? Ke pendapatan operasional, Bu. Pendapatan operasional. Berarti di sini pendapatan terkait dengan perusahaan jasa. Ya, kalau misalnya perusahaan dagang, berarti nanti akan masuk ke dalam pendapatan usaha. Ya, dia masuk ke komponen pendapatan. Nah, terus pendapatan ini laporan-laporan keuangan di sini, ya. Sampai sini cukup dipahami ya. Ini alur dalam membuat laporan keuangan itu seperti apa sudah dijelaskan. Yang mana berarti tadi pertama kita harus membuat laporan mana dulu? Laporan laba rugi. Laba rugi. Setelah laba rugi baru kita masuk ke laporan Posisi keuangan atau neraca. sebelum neraca kita harus membuat apa dulu untuk menentukan saldo labanya? Yaitu perubahan modal atau bisa membuat laporan saldo laba. Jadi pertama prosesnya laba rugi dulu, baru ke saldo laba atau laporan perubahan modal. Ya, baru setelah itu masuk ke laporan posisi keuangan. Setelah laporan posisi keuangan, kita bisa membuat laporan arus kas. Ya, seperti itu. Nah, untuk materinya cukup
sekian ya. Nah, nanti ya share ini di Google Classroom ya. Di mana di sini ada transaksi bisnis terkait dengan masih terkait dengan persamaan akuntansi, yang mana di sini sudah saya siapkan tabelnya ya. Jadi nanti mahasiswa tinggal mengisi transaksi-transaksi ini terdiri dari 9 transaksi ya, mempengaruhi akun mana saja. Sama seperti tadi yang sudah kita kerjakan di kuis sebelumnya ya. Contohnya misalnya di sini ada Haris menanamkan uang sebesar 6 juta sebagai modal awal bengkel. Berarti dia akan mempengaruhi akun mana saja? Kas dan modal. Kas dan modal. Berarti selain modal perusahaannya bertambah sebesar 6 juta, berarti posisinya nanti di sini ya modal dari si pemilik sebesar 6 juta, berarti asetnya itu berupa kas, dia bertambah sebesar 6 juta. Ya, seperti itu. Sampai sini, ada yang ditanyakan dulu? Ibu izin bertanya. Ya. Kan Ibu, pada laporan perubahan modal itu ada modal awal ya, sama laba. Kan tadi itu ketika modal awalnya ada, ditambah laba, kan tadi berhubung tidak ada, jadi tinggal dikebawahkan aja untuk labanya sendiri. Kemudian di bawahnya lagi ada dividen. Ibu, kenapa si laba itu dikurangi dividen, nggak ditambah gitu? Kan dividen ini sebagai pengurang modal. Jadi kalau misalnya terjadi muncul transaksi berkaitan dengan pembayaran dividen, berarti nanti di laporan perubahan ekuitasnya, dividen ini sebagai pengurang dari laba atau pengurang dari modal perusahaan. Maka kenapa di situ keterangannya dikurangi dividen? Ya, seperti itu. Cukup jelas? Cukup jelas Ibu, terima kasih. Oke, siap. Sudah cukup? Ya. Oke, terima kasih. Kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, saya sudahi saja pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat bagi mahasiswa ya. Silakan nanti soal untuk homework-nya ya, pekerjaan nanti dikerjakan di rumah, itu bisa nanti saya share nanti di Classroom dan juga nanti di-upload maksimal di jam 12 di malam ini. Berarti ya, jam 12 malam ini nanti maksimal dikumpulkan. Nanti silakan berkoordinasi ketua kelasnya dengan saya ya terkait dengan apabila ada kendala untuk pengerjaan soal ya. Terima kasih. Sekali lagi, mohon maaf tuh jadi kelebihan waktunya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, stop share ya.